Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redika Pangestu, NPM 17141811023, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan limbah padat industri kelapa sawit. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman andalan dengan perkembangan yang sangat pesat, di mana tanaman kelapa sawit ini menjadi tanaman andalan bagi negara kita Indonesia, karena tanaman kelapa sawit ini memiliki peran industri minyak sawit dalam perekonomian makroekonomi di Indonesia. Peran strategis pada industri kelapa sawit ini yakni penghasilan devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, pendorong sektor ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan semakin meningkatnya produksi kelapa sawit di Indonesia, dari tahun ke tahun akan terjadi pula peningkatan volume dari limbahnya. Penanganan limbah secara tidak tepat akan mencemari lingkungan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh limbah padat industri kelapa sawit. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai jenis limbah yang dihasilkan pada industri kelapa sawit. Serta yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari limbah industri padat kelapa sawit tersebut. Yang kedua, isi. Tandan kosong kelapa sawit merupakan salah satu jenis limbah padat kelapa sawit yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar, yaitu sekitar 126,317 ton per tahunnya. Pemanfaatan dari tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dijadikan bahan bakar nabati atau BBN dan menjadi bioetanol serta bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa. Limbah tandan kosong kelapa sawit bersifat mempunyai kandungan unsur N sebanyak 1,5%, unsur P 0,5%, K 7,3%, dan Mg sebesar 0,9%. Mempunyai potensi cukup besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai substitusi ataupun bahan pengganti pupuk. Kemudian, limbah selanjutnya yang dihasilkan oleh industri padat kelapa sawit yakni tempurung kelapa sawit. Tempurung kelapa sawit ini dapat dimanfaatkan sebagai arang aktif, di mana arang aktif ini dapat berguna sebagai penjernih air dan sistem absorpsi. Kelapa sawit sebagai karbon aktif dengan menggunakan aktivator H2O melalui uji proksimat berupa kadar air dari kadar abu, daya serap karbon aktif terhadap bilangan iodin dan rendemen. Ini merupakan hasil uji proksimat dengan nilai bilangan iodin yang didapatkan pada penelitian tertinggi yaitu 353 mg per gram yang diperoleh pada suhu aktivasi sebesar 900 derajat Celcius dengan waktu 60 menit dan memiliki rendemen yakni 48%. Limbah selanjutnya adalah cangkang kelapa sawit. Cangkang buah kelapa sawit dapat berfungsi sebagai bahan bakar untuk pengganti bahan bakar minyak. Karena cangkang sawit mengandung nilai kalor yang dimiliki cukup tinggi, yakni setara dengan batu bara dan jenis lignit. Perbandingan komposisi bahan cangkang dan tandan kosong kelapa sawit yakni 1 berbanding 20, menghasilkan nilai kalor yang paling besar 5069 kalori per gram. Selanjutnya ada sabut kelapa sawit. Sabut atau fiber limbah padat dari industri kelapa sawit dimanfaatkan sebagai media tanam alternatif. Dari sabut atau fiber limbah padat pada industri kelapa sawit ini memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang baik yang dikandungnya. Sabut atau fiber kelapa sawit dapat juga diolah sebagai pengolahan limbah cair, khususnya limbah cair industri dari kelapa sawit. Kita tahu bahwa limbah cair memiliki kandungan BOD, COD, dan TSS yang tinggi. Pada sabut atau fiber kelapa sawit ini menguraikan dari sifat kimia tersebut. Semakin sabut kelapa sawit dapat digunakan sebagai mediator pertumbuhan mikrobiologi, yang mana dapat berperan aktif dalam menurunkan kadar air, BOD, COD, dan TSS. Selanjutnya adalah dampak positif dari pengolahan limbah padat industri kelapa sawit ini, yakni menghasilkan minyak yang jauh lebih banyak yang digunakan sebagai bahan bakar nabati. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kelembaban tanah yang lebih optimum. Dampak negatifnya adalah hilangnya keragaman hayati
hilangnya cadangan karbon, serta gangguan ekosistem akibat kebocoran kolam limbah yang disebabkan oleh industri pengolahan limbah cair kelapa sawit. Selanjutnya bab ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik pada pengolahan limbah industri pada kelapa sawit ini adalah dampak positif dari pengolahan limbah industri kelapa sawit dapat meningkatkan kelembaban tanah yang lebih optimum. Sedangkan dampak negatifnya menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya cadangan karbon. Kemudian yang kedua adalah jenis limbah padat industri kelapa sawit yang dihasilkan meliputi tandan kosong kelapa sawit, cangkang kelapa sawit, tempurung kelapa sawit, sabut atau fiber dari kelapa sawit tersebut. Manfaat dari limbah padat kelapa sawit sebagai bahan bakar, arang aktif, pupuk, media tanam, dan sebagai bahan pengolah limbah cair. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.